lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Adik-adik, hari ini kita sudah persiapan untuk mengadakan roadshow ibadah dalam acara Valentine ya. Jadi ini spesial, kita akan mulai pagi ini dengan perkunjungan dari rumah ke rumah, dimulai dari wilayah 3 yang akan dipimpin oleh Mbak Santi dan Kak Deta dan adik kecil. Yuk kita jalan ya, yuk mari kita jalan. Sebelumnya kita doa dulu ya. Oh lupa, berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami akan mulai ibadah roadshow dalam rangka Valentine. Tuhan lindungi perjalanan kami dari wilayah 1 sampai dengan wilayah 6 dalam keadaan baik dan selamat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang akan kami kunjungi. Pertemukan kami dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pagi ini dalam tangan kuasa perlindungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita sekarang mulai ya. Kita jalan ke wilayah 3. Mari kita jalan. Yuk. Yuk. Halo adik-adik. Adik-adik sudah sampai nih, udah di bawah pohon mangga. Di rumah Ibu Cici. Ya. Sekarang kita akan memberi bingkisan dari Komisi Anak berupa coklat dan bunga untuk ibu kita yang kasihi Ibu Cici. Ya, ayo Mbak Santi, Mbak Dita, ya. Misi, Mas, udah masakan ini, ayo, nah adik-adik, karena Bu Cici baru sakit dan nggak bisa ditemui, kita akan harus istirahat ya, kita memberikan bingkisan dari kalian melalui masakan. Masakan ini adalah anaknya Ibu Cici. Nomor berapa Mas An? Nomor 3. Kita mau kasih bingkisan kita, ada coklat sama bunga sebagai tanda kasih teman-teman sekolah minggu untuk Ibu Cici. Sampaikan salam kita ya Mas Aan ya untuk Ibu Cici. Nah, cepat sembuh ya. cepat sembuh ya Mas Aan ya. Iya. Oke. Makasih Mas Aan. Ya. Ya. Oh ya, lupa. Ya. Kita lanjut ke tempatnya Bu Narto. Ada siapa ya nanti di tempat Bu Narto? Ya, petugasnya lain. Ada kejutan ini teman-teman. Oke. Ya. Panas banget. Ada Ya, kita sudah sampai di rumah salah satu warga wilayah 6. Yuk, kita ketuk pintu dulu ya. Nanti kita ajak nyanyi bareng-bareng. Yuk. Halo. Bu. Halo. Bu Narto, apa kabar Bu? Puji Tuhan. Perkenalkan kami dari Komisi Anak GKJ Maguarjo, Bu. Ingin memberikan kejutan untuk Ibu. Iya. Tapi sebelum diberi, kita nyanyi dulu ya, Bu. Ayo. Sini, Bu. Kita akan pujikan lagu Bertemu Dalam Kasihnya. Ya, kita akan pujikan lagu Bertemu Dalam Kasihnya. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan.
bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita pujikan sekali lagi ya. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita 3 kali. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita bersuka cita di dalam rumah Tuhan. Rumahnya Bu Narto. Kita senang lihat Bu Narto sehat, Bu. Amin, puji Tuhan sehat. Puji Tuhan adik-adik, Bu Narto sehat. Karena siapa, Bu? Gusti Yesus. Karena Gusti Yesus luar biasa. Bu, ini dalam rangka apa, Dek? Oh, Valentine. Dari Komisi Anak ingin memberikan sesuatu yang mungkin tidak berarti, Bu, tetapi itu sebagai tanda cinta kasih anak-anak kepada Bu Narto. Selamat dari Valentine, Bu. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ya, iya. Bu Narto, saya minta pesan untuk anak-anak kira-kira apa, Bu? Monggo. Untuk anak-anak sekolah minggu. Iya, untuk anak-anakku, anak-anak sekolah minggu, jadilah anak yang takut akan Tuhan, Amin. menghormati orang tua, Amin. mematuhi guru-guru sekolah minggu. Amin. Dari kecil harus rajin, selalu berdoa, belajar dan membaca firman Tuhan. Amin. Itu pesan saya Nggih. juga kepada untuk kakak-kakak guru sekolah minggu ini juga melayani Tuhan dengan mengajari firman Tuhan kepada anak-anak sedari dini mungkin. Itu sangat luar biasa. Tuhan Yesus berkati untuk kakak-kakak guru sekolah minggu semua. Terima kasih. Siap. Nggih, Bu, terima kasih. Adik-adik, itu pesan dari Ibu Narto yang luar biasa untuk kalian, untuk membangun kalian di dalam Tuhan lebih luar biasa. Gitu ya, kita pamit Bu Narto, langsung cus, karena masih ada 4 wilayah yang akan kita kunjungi. Nggih, Bu ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sehat, kuat, berbahagia. Amin. Bareng ya Bu Narto. Dadah. Dadah, Bu. Iya, mantap. Udah sampai kita. Tuh, ada guguk jegoki kita. Hi. Tuh guguknya tuh. Tuh. Udah tahu. Enggak. Kita mau ke tempatnya Pak Regar kok. Tenang dulu. Oke, bagus. Gimana Pak kabarnya, Pak? Apa? Yuk, bilang. Mau apa? Ada naik jeep lagi, Pak. Ah, boleh. Kapan? Wah, dulu naik harta, wah luar biasa Anda, guys. Adik-adik, siang ini kita sudah sampai di tempatnya Opa Regar nih. Opa yang luar biasa, selalu bersemangat ya. Semangat ya, Pak. Oh, Baru 39 loh. oh iya. Ah. Berarti? Lari. 39 lari ya. Aduh. Dibalik 39. Oh iya, betul, luar biasa. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di tempatnya Opa Regar pada siang hari ini. Kita nyanyi ya, Pak. Wah, mau Pak gua. Aduh, untuk jadi ini kan dalam rangka roadshow ibadah anak. Oh, Iya, anak-anak rindu dengan Opa Regar. Kak, mani diiringi. Diiringi yo, kita pujikan satu lagu, adik-adik
Kalau Opa Regar aja semangat, masuk kalian nggak semangat? Kalah, ayo. Yang di rumah, semangat yuk, semangat. Kita pujikan satu lagu ya Opa Regar ya. Iya, jadi aku mau dengar. Aduh, ini pakar nyanyi. Jadi kalau Om Agung nyanyi, wah malu aku, males ya. Apa ya, Pak? Lagu sekolah. Lagu sekolah minggu. Apa? Apa, Pak? Adik-adik, jadi ini kita di tengah-tengah keluarga musik. Wah, jadi Musik. Om Agung hanya cuma bisa bawa maksudnya. Kan kita. Oke. Ella. Oh ya, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Lagi sekali lagi hari-harinya disebut. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Yeay! Mantap! Ini ada kakaknya Bu John. Oh ya. Karena Pak Regar sudah mengiringi kita buat menyanyikan satu lagu, ada hadiah istimewa. Akan diberikan dari anak-anak sekolah minggu untuk Opa Regar. Aku boleh duduk aja ya? Oh boleh duduk, nggak apa-apa. Berat toh? Nah. Asik. Yeay. Nih. Wah, ini memang kepunyaanku. Sebenarnya ini. Ini Pak, ini ditunjukkan adik-adik. Hadiah dari adik-adik sudah disampaikan untuk Opa Regar. Nah, sekarang ada pesan untuk anak-anak, Pak. Monggo. Jadi ini tidak dikontak atau disiapkan, betul ya Pak? Tidak. Nah, untuk anak-anak Pak, monggo. Ya, tidak banyak ya. Yang terpenting adalah kita itu anak-anak Tuhan. Dan karena kita anak-anak Tuhan, baik anak-anak maupun remaja, pemuda, dewasa muda, dewasa, lansia, dan seterusnya, semuanya adalah anak Tuhan. Dan semua mendapat kasih sayang dari Tuhan sama, tidak ada dilebihkan, tidak ada yang dikurangi. Dan ini sangat berbahagia bagi kita. Saya hanya ingin menyampaikan kerja keras ya. Kalau mau maju, kita harus kerja keras. Jangan kita ragu-ragu, itu saya maksud. Jangan ragu-ragu. Dan yang paling utama, untuk ini yang mimpin-mimpinnya ini loh. Ini harus apa? Harus kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Paling sukar itu. Bagaimana kita bisa kerja kalau kita tidak mengasihi lebih dahulu? Kita harus seperti Tuhan juga sudah mengasihi kita lebih dahulu. Begitu juga ya, para pemimpin sekarang mengasihi yang dilatih, yang dibimbing, yang dipimpin harus mengasihi mereka lebih dahulu. Setuju enggak itu? Setuju. Oke, saya kira itu saja. Nah, itu Tuhan adik-adik. memberkati kalian. Amin. Itu adik-adik pesan dari Opa Regar untuk kalian. Kita mengucapkan terima kasih buat waktunya.
kita mau langsung lanjut ke tempat yang jauh lagi, Pak. Iya. Terima kasih Pak Regar, sehat selalu dalam perlindungan Tuhan. Berbahagia ya, Pak. Amin. Mari, Bu. Kita pamit ya. Ayo, terima kasih Pak Regar buat waktunya. Terima kasih, Bu. Apa? Gak ada yang berdoa dulu. Oh iya. Karena nanti karena Pak Regar minta doa, kita berdoa adik-adik ya. Oh gitu. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan pada siang hari yang luar biasa ini. Kami ada di tengah-tengah keluarga Bapak Regar. Terima kasih Tuhan, kami sudah diterima dengan baik dan kami dapat menyajikan satu pujian anak yang ditayangkan di ibadah online ibadah anak. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk perlindungan-Mu atas Pak Regar yang kami melihat dalam keadaan baik, sehat. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus adalah juru perlindungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus semua dalam keadaan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan keluarga Pak Regar dan keluarga besar dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga akan melanjutkan perjalanan. Kami mohon perlindungan-Mu sepanjang perjalanan kami. Tibakan kami di tempat Pak Sulis juga dalam keadaan baik dan selamat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000. Pada Tuhan Allahku. Pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Yeay. Terima kasih Pak, Bu. Kita pamit ya. Dek, dah ya Dek ya. Nanti jangan rebutan sama Ayang lo ya. Ya, kita sudah sampai di wilayah 6, Dek. Wilayah 5. Oh, 55. Sini. Ya, sudah sampai tempatnya Pak Sulis adik-adik. Nah, kalau ini Pak Sulis ini guru beneran. Kalau kita cuma guru sekolah minggu. Tetapi tetap bersuka cita. Oh, sampun. Bu. Pakai aja Bu. Ujung ye. Harus suka. Panen semut. Oh. Sini Deca. Ye. Oh iya. Timbangan lansia. Oh. Kampung Sulis. Ya? Kalau Bapak itu usianya berapa, Bu? 80. Mau 84. Oh, 84. Monggo Mas. Adik-adik, kita sudah sampai tempatnya Burung pipit. Pak Sulis. Wah, ini waktu Om Agung masih kecil, Pak Sulis udah jadi sekolah minggu. Karena beliau itu usianya 84 tahun. Kalian berapa? Jadi kalau manggil Pak Sulis ini Simbah. Kalau saya Bapak gitu ya. Oke, kita lihat ya. Nanti dulu bentar. Beliau masih di kamar. Bentar. Dari gereja atau dari Ya tadi awalnya dari gereja terus muter-muter. Ini adalah tempat. Jadi Pak, sini Pak. Nah, adik-adik, Pak Sulis baru aja kerja bakti bersih-bersih rumah. Nah, kalau kalian harus malu kalau nggak bersih-bersih rumah, kalau disuruh mama papa harus siap gitu. Ya, Pak Sulis, Ibu, maksud kedatangan kami adalah kami ingin berbagi kebahagiaan, Pak. Di hari Valentine ini anak-anak ingin memberikan sesuatu untuk Bapak dan Ibu, gitu. Jadi kita pujikan satu lagu. Sajeke aku nderek Gusti dulu ya Pak. Nanti kita nyanyikan bersama-sama. Juga ini untuk mengiringi kita di dalam persembahan di ibadah anak online. Jadi adik-adik kita akan menyanyikan Sajeke aku nderek Gusti sebagai lagu pengiring persembahan di ibadah anak ya. Jangan lupa masukkan ke dalam amplop, kemudian dititipkan ke orang tua.
diserahkan ke sekolah minggu di gereja Iya. Purworejo. Nyanyi apa, Bu? Sajeke aku nderek Gusti. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Iya. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Doa persembahan akan kita bawa di dalam doa oleh Ibu Evi. Mari Bu berdoa, Bu. Iya, mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu kepada kami semua. Hari ini kami bisa berkunjung kepada eyang-eyang kami. Kiranya Tuhan terus berkati eyang-eyang kami ini Tuhan, agar mereka semakin semangat, semakin berserah kepadamu, dan terus dapat melayani Engkau dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami mempersembahkan sedikit dari berkat-Mu yang luar biasa untuk kami. Tetapi Tuhan, kami mempersembahkan dengan sukacita. Terimalah Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu, terutama untuk kami dalam komisi anak ini. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan perjalanan kami. Kiranya Tuhan iring kami, sampaikan di tempat kami dalam keadaan selamat. Kami juga berdoa untuk keluarga yang sulis di sini, kiranya damai sejahtera, berkat-Mu, juga kesehatan melingkupi keluarga di sini. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik Pak Sulis, ada bingkisan dari anak-anak. Oke, adik disampaikan. Sebagai tanda cinta kasih anak-anak kepada Pak Sulis dan keluarga. Duh, iya. Mbak Eca, Pak Sulis, sebelum kita pulang, mungkin ada pesan untuk anak-anak. Monggo Pak Sulis. Oh iya. Ini sekolah minggu ini. Nggih, Pak, sekolah minggu, Pak. Sambut. Adik-adik sekolah minggu yang kami cintai, selamat siang di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sekeluarga sangat berterima kasih atas kunjungan adik sekalian. Ini merupakan suatu ungkapan kasih sayang kepada orang tua. Nah, untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Saya juga akan menjawab cinta kasih adik-adik ini dengan setulus hati. Kami juga akan selalu mendukung kegiatan adik-adik sekolah minggu. Dan sekali lagi, saya sangat berterima kasih atas kunjungan adik-adik sekalian. Semoga kegiatan seperti ini akan berlangsung terus. Amin. Sampai kapanpun. Amin. Dan ini merupakan suatu berkat Tuhan, karena kita diberi kekuatan, kemampuan, dan
keahlian ya. Keahlian. Ya, yang ahli itu Pak. Kemampuan keahlian Iya Pak. di dalam apa? Pelayanan Tuhan. Ya, pelayanan Ya. Tuhan, betul. Pelayanan Tuhan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas ini apa partisipasi apa ya perhatian adik-adik sekalian untuk menunjukkan orang tua. Saya sudah umur 83 tahun. Iya Pak, wah, luar biasa. 83 aja masih tegak semangat ah. Kalian itu harus juga semangat adik-adik ya. Wah ini muridnya Pak. Keren ya. Jadi setiap akhir bulan ada apa langganan sekolah apa tablet Adioso. Nggih. Kita sendiri yang antar. Wah luar biasa nih Sering disarankan untuk dikasihkan yang lebih muda. Tapi rasanya itu kok gimana ya? Masih ingin sekali kunjung-kunjung gitu loh. Nggih, Pak. Nggih. Semua itu karena siapa Pak? Iya. Karena Tuhan Yesus ya Pak. Wah itu adik-adik karena Tuhan Yesus memberi kekuatan untuk Pak Sulis dan keluarga. Bersyukur sekali. Nggih. Nggih. Begitu Pak? Sekali lagi terima kasih sekali atas kunjungan adik-adik sekalian. Nggih. Sama-sama Pak. Terima kasih. Berkarya selamat Amin. bertugas. Nggih. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih buat kesempatan pada siang hari. Sampun Bu. Nggih, kami pamit ya Pak. Bareng matur nuwun. Gusti berkahi, sehat kuat, diberkati Tuhan. Mas Anggoro Bu. Pak Sigit Suroto. Kok tiba-tiba langsung gelap gulita. Ya, dari panas kemudian berubah. Yuk kita langsung menuju ke tempatnya Bapak Ibu Repto. Mari, mari. Siang Pak Repto. Ayo, ayo. Nggih. Siapa tahu iki balik ke dia. Ini kok kecil-kecil. Oh iya. Sugeng siang. Nah ini Pak Repto adik-adik usianya berapa Pak? Yaswani Pak? Wah, usianya baru 86. Siap Tadi 84, sekarang 86. Oh, luar biasa, masih semangat dekek itu. Ayo, kita mau bincang-bincang dengan Pak Repto. Nggih, Pak, monggo Pak. Nggih. Nggih, siap Pak. Yang Repto. Ayo, sana. Kasih salam. Mendungnya, kita berdoa supaya tidak hujan. Masih ada 4 tempat lagi adik-adik. Yuk, masuk yuk. Wah, itu yang kita tunggu. Bu, monggo Bu. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di tempatnya siapa, Mbak Betty? Di tempatnya Eyang Repto. Eyang Repto, adik-adik. Selamat siang, Yang Repto. Wah. Jadi kita kunjungan dari anak-anak sekolah minggu GKJ Maguwarjo, Pak. Jadi kita kangen, kita rindu dengan keluarga Bapak Ibu Repto di tempat ini. Mungkin adik-adik juga bingung, Pak Repto yang mana tuh? Nah ini yang Reptonya. Kebetulan dulu Yang Repto ini saksi pernikahannya Kak Betty loh. Oh iya. Iya. Dulu Pak Repto ini temannya Om Ageng Majelis. Kalau nulis jago, nggak diinget aja ditulis, diinget ditulis gitu ya. Iya, nyepeda dan tasnya mesti dikasih di belakang samping, Pak. Juga Pak Guru nggih. Oh, Pak. Ngajar nggih Pak Guru nggih. Nah, Pak Repto ini adalah guru. Kalau kita cuma guru sekolah minggu. Tetapi tetap sukacita. Nggih, monggo Pak Betty. Wow, bangun Om Agung berisik. Oh iya. Baik, kita akan pujikan karena ini masuk dalam acara sekolah minggu ya Pak untuk tayangan besok. Kita pujikan sebelum kita mendengarkan firman, kita akan pujikan baca kitab suci. Baca kitab suci.
Sakit ya? Tesih. Ini lagu anak-anak sekarang, Pak. Ya. Ayo baca kitab suci. Nyanyi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Iya. Oke. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Heru Sumbodo. Waktu kami persilakan 1, 2, 3. Silakan Pak Heru. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Ya, kiranya sehat selalu ya. Kiranya sehat selalu. Dan pada pagi hari ini kembali kita beribadah bersama dalam sekolah minggu anak GKJ Magua Harjo. Ya, pada saat ini kita akan belajar merenungkan firman Tuhan dengan tema jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Firman Tuhan diambil dari Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Kak Sabto akan membacakan buat adik-adik, silahkan disimak ya. Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang, setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ayat natsnya diambil dari Yeremia 17 ayat 10. Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap anak-anak yang mendengarkan dan terkhusus yang melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Adik-adik, ya, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang seorang nabi, yaitu Yeremia. Adik-adik tahu siapa Nabi Yeremia? Ya, Nabi Yeremia adalah seorang nabi yang melayani sebelum masa pembuangan bangsa Israel ke Babel. Ya. Ia dilahirkan di daerah bernama Ananot, ayahnya bernama Hilkia, seorang imam di Ananot. Ya. Menurut Alkitab, ya, Yeremia dipanggil menjadi nabi di usia yang masih muda. Kira-kira berapa tahun? Ya, ada yang tahu? Kira-kira usianya 18 tahun di zaman Raja Yosia.
Adik-adik, panggilan sebagai nabi di usia muda tentunya membuat Yeremia sangat tidak mudah, ya. Apalagi harus berhadapan dengan para tua-tua Israel dalam menyampaikan nubuatannya, ya. Tentu bagi beberapa orang yang seusia Yeremia dianggap masih belum berpengalaman. Tetapi meskipun Yeremia terkadang ragu dan khawatir menerima panggilan Tuhan, namun Yeremia tetap percaya Tuhan pasti akan menyertai. Ya. Intinya itu, tetap percaya karena Tuhan pasti menyertai. Mungkin jika Yeremia bersandar pada pengertian dan pengetahuannya sendiri, Yeremia pasti tidak dapat dibandingkan dengan banyaknya tua-tua Israel pada waktu itu. Tetapi Yeremia sadar bahwa apa yang disampaikannya adalah amanat Tuhan yang penuh dengan kebenaran. Jadi Yeremia meyakini itu semua harus disampaikan kepada mereka, ya. Oleh sebab itu, Yeremia meskipun masih dikatakan muda, ia berani menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada bangsa Israel. Tentu ia tidak sekedar berkata-kata, ya, tidak asal ngomong, ya, tetapi melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kuncinya itu, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Sehingga banyak orang yang meyakininya, meyakini apa yang dikatakan oleh Yeremia. Karena itu semua pada dasarnya berasal dari perintah Tuhan. Meskipun terkadang tahu yang dihadapinya merupakan tantangan yang berat, ya, Yeremia masih muda. Tetapi Yeremia yakin dan percaya Tuhan pasti memampukan dan menolongnya, adik-adik. Sehingga meskipun masih muda, ia berani menerima panggilan Tuhan. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diajarkan untuk berani mengatakan kebenaran. Meskipun kita masih muda, ya, dan kita diajarkan untuk meyakini bahwa kebenaran itu berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, kita diajarkan untuk berkata ya jika itu kebenaran, dan berkata tidak untuk ketidakbenaran, adik-adik. Kita harus berani berkata ya jika itu ya, dan berani berkata tidak jika itu tidak. Ada sebuah cerita, adik-adik. Suatu pagi ada seorang pengemis yang mencari makan di pasar karena sudah beberapa hari dia tidak makan. Sudah beberapa hari dia tidak makan, pastinya lapar, ya, pastinya lapar. Lalu dia menuju ke sebuah warung makan nasi Padang. Nah, ketika sampai di sana, di warung itu, pengemis itu bilang kepada penjual warung itu, nasi di warung itu, "Pak, boleh tidak saya minta makanan? Karena saya sudah beberapa hari tidak makan," gitu ya. Kelihatan sekali pengemisnya itu kelihatan kelaparan gitu ya. Ya, karena iba, bapak-bapak penjual warung itu karena kasihan iba, ya, lalu bilang, "Boleh Pak, mari saya makan di sini," gitu ya. "Tidak Pak, kalau boleh dibungkus saja, mau saya makan di rumah," gitu ya. Lalu sama penjualnya itu dibungkus ke makanan, ya, makanan yang paling enak. Nasi Padang pakai rendang, ya, pakai lele, ya, ditambahi ayam, ya, itu ya. Lalu dikasihkan kepada pengemis itu, adik-adik. Lalu pengemis itu tidak lupa dia bilang, "Terima kasih Pak untuk makanannya," itu ya. Lalu pengemis itu pulang, adik-adik. Ketika di tengah perjalanan, pengemis itu menjumpai seorang laki-laki yang kurus, kering, ya, kurus. Lalu pengemis itu berpikir, "Wah, nanti kalau makananku ini ketahuan sama laki-laki itu, pasti akan diminta," ya. Lalu disembunyikan di dalam karung yang dia bawa, gitu ya.
Lalu ketika berhadapan dengan pemuda itu, ya pemuda yang kurus kering itu, si pemuda bertanya kepada pengemis tadi, "Pak, Bapak punya makanan tidak?" gitu ya. Lalu pengemis itu bilang, "Wah, kalau aku bilang punya, pasti nanti diminta." Lalu pengemis itu bilang, "Tidak, saya tidak punya makanan. Saya aja belum makan beberapa hari," gitu ya. Sudah tidak makan beberapa hari, gitu ya. Lalu pemuda itu apa yang dilakukan? Pemuda itu kasihan kepada pengemis itu, lalu dia memberikan roti kepada pengemis itu. "Ini Pak, ada roti, silahkan dinikmati, silahkan dimakan buat Bapak," gitu ya. Wah, pengemisnya itu seneng, ya, "Terima kasih ya, terima kasih," gitu. Lalu rotinya dimakan sampai habis karena saking laparnya adik-adik ya. Nah, dan itu berulang-ulang terjadi ketika bertemu dengan seorang ibu-ibu, dia bilang dia belum makan, lalu dikasih sama ibu-ibu tadi ya. Padahal dia sebenarnya punya makanan pada waktu itu ya. Dia bilang belum makan gitu ya. Lalu dikasih makanan sama ibu-ibu dan bertemu dengan orang yang lain bilang seperti itu lagi. Belum makan itu ya. Pengemis itu berbohong adik-adik ya. Sampai di rumah akhirnya apa yang terjadi? Pengemis itu kekenyangan. Nah, saking kekenyangannya dia lupa, dia lalu tertidur adik-adik. Tertidur sampai keesokan harinya. Nah, ketika pengemis itu bangun dari tidurnya, pengemis itu ingat, "Wah, aku kemarin masih punya makanan yang diberikan oleh penjual nasi Padang," gitu ya. Itu, wah, mau tak makan sekarang aja gitu ya. Ketika mau dimakan, bungkusannya dibuka, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata makanannya menjadi basi, sudah bau, sudah nggak enak dimakan. Apa yang terjadi adik-adik? Karena pengemis itu berbohong, dia menjadi kenyang karena dikasih makanan banyak orang, dia menjadi lupa kalau dia masih punya makanan yang enak itu ya. Itulah adik-adik. Andaikan kemarin pengemis itu tidak berbohong pada orang yang dijumpai ya di jalan, mungkin ia bisa menikmati makanan yang enak itu. Sekarang pengemis itu hanya bisa menyesal. Dia tidak dapat menikmati makanan yang enak itu. Makanan itu akhirnya dibuang adik-adik. Nah adik-adik, sayang sekali ya, kalau saja pengemis itu mau berkata benar dan jujur, ya pasti tidak perlu membuang makanan itu. Ya, itu. Nabi Yeremia mengingatkan kepada kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya apa? Supaya kita berani berkata ya jika itu ya, dan berani berkata tidak jika itu tidak. Kita diajarkan untuk berani berkata jujur ya. Kita harus berani berkata benar ya. Karena apa? Karena dengan begitu kita juga akan menyenangkan hati Tuhan ya. Kita diajarkan supaya berkata benar, yaitu berkata dengan jujur. Adik-adik, mari kita belajar untuk berkata jujur kepada sesama kita ya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu kepada kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami kembali supaya kami dapat berkata dengan jujur dan benar kepada sesama kami, Tuhan. Mari Tuhan mampukan anak-anak-Mu di tempat ini, meskipun masih muda, masih kecil, kiranya Engkau memampukan kami, anak-anak-Mu semua, dapat berkata ya jika itu memang ya, dan berkata tidak jika itu memang tidak. Kami juga memohon kepadamu Tuhan, anak-anak-Mu pada saat ini masih dalam proses studinya, proses belajarnya, baik di SD ataupun di TK. Tuhan berikan kemampuan sehingga dapat belajar dengan baik dan dapat menjadi anak-anak-Mu yang membanggakan orang tuanya. Tuhan juga berkati orang tuanya dalam mendidik kami, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Bapa, ampunkanlah dosa dan salah kami. Kami pintahnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih.
Nah, Pak Ripto, Ibu Ripto, kita dari anak-anak ada satu bingkisan untuk Bapak Ibu Ripto sebagai tanda kasih sayang anak-anak kepada Bapak Ibu semua. Yuk, dikasihkan. Dan Bibi kasihkan. Kasih sayang. Sayang no, yang disayang no. Bibi juga no, sama yang kakek juga. Iya. Oke. Pesan Mbak Betty. Oke. Nah, ini Eyang. Mungkin mau mengatakan 1-2 pesan untuk anak-anak sekolah minggu dari yang Ripto. Supaya anak-anak sekolah minggu selalu rajin mengikuti segala kegiatan di gereja, karena sebagai generasi penerus. Jadi dari sekolah minggu nanti ke remaja, ke dewa pemuda, lalu dewasa. Ini yang akan menggantikan kita-kita ini. Nah, ini kebetulan saya sudah tidak mampu lagi untuk melayani di gereja, sehingga kami harapkan generasi penerus ini selalu setia melayani di gereja. Harapan kami mudah-mudahan GKJ Maguwarjo tetap berkembang. Amin. Dan menjadikan nama Tuhan makin dipermuliakan di mana saja. Matur nuwun. Ibu, ada Bu pesan untuk anak-anak Bu? Monggo. Terima kasih. Saya pesan pada anak-anak, saya bukan pesan tapi saya salut sekali dengan anak-anak ini. Setiap ada acara anak-anak pasti tampil dan saya pun ikut senang sekali. Semoga ini langgeng untuk selama-lamanya. Amin. Matur nuwun Bapak Ibu Ripto atas waktu dan kesempatan pada siang hari ini. Dan kita mohon pamit, mohon izin pulang untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya. Masih ada 2 wilayah yang harus kita layani. Parang ya Bu, Pak, Gusti berkahi. Selamat siang. Oke, Mbak, matur nuwun. Untuk kamu. Iya, bareng-bareng. Waduh, teman-teman, hujan nih. Gimana ya? Oh iya, hujan nih. Puji Tuhan, perlindungan Tuhan luar biasa. Kita sampai di tempat Eyang Madi sudah pas hujan deras tadi. Gerimis-gerimis ya, sekarang pas deras. Mari. Oke, adik-adik. Wah, kedengeran gak ya suaranya? Ada angin besar dan hujan di sana. Tuh, dilihat ke Mas, hujannya Mas, udah percaya nih hujan deras. Hujan deras kan. Waduh. Deras banget. Puji Tuhan kita udah nyampe di rumahnya yang Madi. Gimana nih, bisa pulang gak kita? Kayaknya awet bakal di sini. Oke, sedang siang ya Madi. Niki gerutukan nih. Ayo duduk yuk. Mari Bu Susi. Baik, Bu. Ini dalam rangka Hari Kasih Sayang anak-anak untuk eyang-eyang di GKJ Maguwarjo. Nah, ini kasihkan eyang. Nah. Hah? Oh iya. Titip untuk Eyang Kakung ya Bu. Ya adik-adik, karena Eyang Kakung baru sare jadi tidak bisa ketemu dengan kita, tetapi iya. Luar biasa. Pelayanan Bapak Ibu Madi ini luar biasa, banyak masyarakat sekitar yang sudah membuktikan kebaikan beliau. Ini dia nih. Nah, yo karena hujan dan
cuaca dingin mungkin yang kaku, yang bisa masuk, kita bisa nanti tidak dingin malahan, gitu ya. Nah, bener. Oh ya, oh, yang Uti minta nyanyi, yang Mati minta nyanyi adik-adik. Oh, kita mau nyanyi satu lagu. Apa ya? Bahasa Jawa, bahasa Jawa. Yang inget waktu sekolah minggu dulu, nopo Bu? Oh ya, bisa. Srengenge nyunar, ayo. Tuh adik-adik, Srengenge nyunar. Ini mengenang yang Uti waktu sekolah minggu. Tepuk tangannya mana? Srengenge nyunar kanthi mulya, anu ing ocek lawarena, anu ing ocek ana ing wit-witan, kewane nyenggut ana ing pasuketan. Kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Sekali lagi ya. Srengenge nyunar kanthi mulya, angine midhit lawan rena, manu ing ocek ana ing wit-witan, kewane nyanggut ana ing pasuketan. Kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Yeay, apa boleh Bu? Bu, dulu Bu Madi ini sering ngajar sekolah minggu buatan. Waktu itu ngajar sekolah minggu itu pergi nggih Bu? Dulu. Nggih. Dulu kan sekolah minggunya di sini. Nggih, muridnya Mas Dodo, Mas Duci, Mas Titi. Terus itu cucunya Pak Ripto. Oh, nggih. Fitri apa itu? Nggih. Tapi dulu Ibu pernah ngajar sekolah minggu, Bu? Ya, kalau Pak Senanto nggak bisa nyuli. Oh, begitu. Nggih. Jadi Ibu ini juga pernah ngajar sekolah minggu. Ya. Berarti nyanyi apa lagi, Bu? Oh, ini biar stok lagunya banyak. Biar tambah panjang waktu rejonya. Nama boleh, Bu? Nama enggak. Jadi adik-adik ini spontan, tidak di teks itu enggak. Jadi ini spontan. Jadi mungkin Bu Mati juga bingung apa ya? Maksudnya yang anak-anak ini tahu. Oh, je. Kira-kira apa ya, Mbak? Coba lagi. Apa nih? Baik, sebelum nyanyi, mungkin ada pesan untuk anak-anak, Bu. Monggo, Bu. Ya, bagi yang Madi, untuk cucu-cucuku, ya, yang rajin belajar. Ini kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6, kelas ujian ya. Kamu kelas berapa, Dik? Ini yang ini. Oh, ini kelas 4. Ini yang kelas 6 mau ujian, nanti belajar yang rajin biar apa? Biar nanti lulus dengan nilai yang baik, dapat sekolahan yang lebih baik juga. Yang masih kelas 4 juga harus rajin belajar dan nanti biar naik ke kelas 5. Nah, untuk sekolah minggunya juga yang rajin ya, supaya Tuhan selalu memberkati. Amin. Nah, kalau sekolah minggu rajin, nggak ada kata sasi anak-anak ya. Belum, Bu. Nggak ada kata sasi anak-anak. Waktu yang kecil ada kata sasi untuk anak-anak. Ya, yang penting sekolah minggu yang rajin, belajar untuk sekolah juga yang rajin. Tuhan pasti selalu memberkati ya, kalau semuanya rajin dan semua harus apa namanya, nasihat-nasihat orang tua juga harus nurut, jangan ngeyel. Anak-anak sekarang ngeyel-ngeyel.
Sing golek menange dhewe. Ye, terima kasih Bu Madi buat pesan untuk anak-anak. Adik-adik itu pesannya ya dari Bu Madi untuk adik-adik juga untuk guru-guru sekolah minggu. Juga nantinya ikut melayani di gereja ya. Nah, siap-siap Yang ikut penting melayani. ikut melayani di gereja rajin. Nanti sudah besar, sudah kelasnya lebih tinggi lagi, ikut mengajar juga. Remaja. Ikut yang remaja. Setelah remaja nanti juga ikut yang besar lagi. Pemuda. Pemuda ikut melayani untuk mengajar yang kecil-kecil ya. Yeay. Ibu, mantan Bu. Matur nuwun Eyang Madi. Bilang apa Kak? Sama yang matur nuwun. Saya bilang thank you. Baik adik-adik, itu tadi kunjungan kita ke rumah Eyang Madi. Sambil menunggu hujan, nanti kita masih lanjut lagi, betul Om Agung? Masih 3 tempat lagi. Iya. Kita bingung lanjut atau berhenti. Baiklah. Jadi terima kasih untuk waktunya. Hujannya tidak kunjung reda nih teman-teman. Saatnya untuk menutup ibadah untuk hari ini ya. Iya betul adik-adik, kita sudah menunggu hujannya nggak reda. Jadi kita putuskan untuk kita tutup di sini, kita tutup ibadah sekolah minggu kita dengan berdiri sempurna. Ibi sama Evelyn boleh ikut berdiri. Kita mau ucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, mau duduk lagi? Oke. Kita mau sebelum menutup kita ingatkan prokes seperti biasa ya Bu Susi ya. Kita ingat 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, cuci tangan. Cuci tangan. Air mengalir, menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang ketiga, jaga jarak. Ini jaga jarak kan? Karena mau penutupan, jaga jaraknya. Yang nanti ya. keempat, kalau tidak ada kepentingan mengurangi mobilitas. Yang kelima, menghindari kerumunan. Oke, kita juga berterima kasih buat Om Agung, Om Anggoro, dan Mas Agung yang sudah mengajak kita keliling-keliling roadshow ya. Juga Pak Heru Sumbodo buat firmannya. Juga untuk keluarga-keluarga yang sudah menerima kita dengan luar biasa. Ada keluarga Ibu Cici, keluarga Bu Narto, keluarga Opa Regar, keluarga Pak Sulis, dan keluarga Bapak Ibu Madi. Dan terima keluarga kasih untuk dan keluarga yang Repto juga. Oh iya, keluarga yang Repto juga. Oke, baik. Kita mau sudah berdoa penutup Om Agung? Ya, kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan pada siang hari ini, di mana kami boleh mengadakan roadshow ibadah anak online. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan, juga kami dapat bertemu dengan keluarga-keluarga kami yang terkasih Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan perjalanan kami, dapat berjalan dengan baik, lancar, selamat, semua karena perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu,
Tuhan pimpin, jagai, lindungi, berkati mereka semua dalam setiap aktivitas dan belajar mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami minggu depan dalam ibadah yang lebih luar biasa lagi, lebih baik lagi, lebih banyak lagi yang ikut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan acara sekolah minggu dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.